Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi dengan saya, Inviana. Gimana nih kabar COVID makin meresahkan ya, apalagi berdampak besar pada keuangan kita. Oke lah, kalau misalnya pekerjaannya bisa tetap berjalan. Nah, kalau misalnya pekerjaannya sudah dihentikan, gimana pendapatannya? Nah, untuk kali ini kita bakalan ngebahas lebih lanjut mengenai cara bagaimana mengelola keuangan saat COVID ya. Tentunya tonton terus sampai akhir. Oke, buat yang hidup di desa, kita memiliki beberapa keuntungan ya daripada yang di kota. Meskipun kita juga harus tetap waspada dan jaga kesehatan ya, patuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan di daerah masing-masing. Nah, untuk yang hidup di desa ini beberapa keuntungannya yaitu kita bisa bercocok tanam. Meskipun kita udah nggak bekerja, kita masih bisa bercocok tanam. Jadi makan bisa dari kebun, dari sawah kayak gitu. Selain itu juga bisa beternak ya, beternak ayam, itik. Kemudian nanti kalau misalnya pengen dijual ya dijual, kalau misalnya ingin dikonsumsi ya dikonsumsi kayak gitu. Selain itu, hidup di desa juga sosialnya sangat tinggi ya, dimana ketika satu warga mungkin terkena sakit, nanti tetangganya akan menjenguk atau membantu kayak gitu. Tidak seperti yang di kota. Meskipun di kota juga masih ada, tapi sosialnya lebih tinggi di desa. Oke, selain kita memiliki beberapa keuntungan dalam menghadapi kondisi saat ini, jangan sampai kalian panik ya. Dimana kalau kalian panik nanti bakalan kalian ngeborong barang-barang yang ada di pasaran. Nah, akibatnya apa? Barang-barang di pasaran akan habis, akan kosong. Kan kasihan sama orang yang tidak memiliki keuangan yang cukup untuk ngeborong barang. Padahal kalau ketika udah diborong kemudian barang habis, nantinya harga itu kemudian akan naik. Nah, itu alangkah lebih baiknya kalian ketika membeli secukupnya sajalah. Misal kalian mau berjaga-jaga cukup untuk 1 minggu atau 1 bulan. Jangan sampai kalian memborong semua barang yang ada di toko atau di pasaran kayak gitu. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita harus memperkokoh keuangan kita. Nah, gimana cara memperkokoh keuangan? Ketika kita udah nggak bekerja, pendapatan udah nggak ada, mau diperkokoh gimana? Oke lah, untuk kalian yang memiliki penghasilan tetap ya, meskipun kondisi saat ini kalian tetap menerima pendapatan, menerima penghasilan. Nah, gimana dengan orang yang sumber penghasilannya terkena dampak akibat virus atau kondisi saat ini? Nah, kalian jangan khawatir ya, kalian memiliki tabungan atau kalian memiliki aset atau barang-barang di sekitar atau masih ada tumbuh-tumbuhan yang bisa dimanfaatkan, ternak yang bisa dimanfaatkan. Nah, itu harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Kemudian selanjutnya yaitu kita harus mengatur ulang anggaran rumah tangga atau anggaran pribadi dalam kehidupan sehari-hari jika pendapatan kalian menurun. Nah, di sini kalian harus memprioritaskan kebutuhan pokok atau kebutuhan mendesak ya. Dimana ketika ada kebutuhan yang bisa dikurangi atau bahkan keinginan, nah itu bisa dibatalkan terlebih dahulu atau dikurangi. Nah, untuk kebutuhan yang harus diprioritaskan saat ini, misalnya ya, ini makanan bergizi, kemudian bisa juga tambah susu, tambah jamu, atau bisa juga masker. Nah, tapi kalau masker ini kalian jangan sampai panik ya, jangan membeli yang banyak. Nah, untuk yang tidak sakit itu cukup bisa menggunakan pakai masker kain. Nah, itu kalian cukup memiliki 2, 3, atau 4, atau 5, jangan banyak-banyak. Nanti bisa dicuci, dipakai lagi kayak gitu. Nggak usah beli yang banyak-banyak. Ingat, orang lain masih banyak yang membutuhkan kayak gitu ya. Nah, selain itu untuk keinginan di sini bisa dikurangi ya. Misalnya kalian biasanya merokok. Nah, merokok itu bisa kalian stop ya. Mungkin ada beberapa yang susah untuk berhenti merokok. Nah, ini kalian bisa mengurangi lah paling tidak. Sisihkan sebagian untuk menambah gizi kalian. Jangan sampai kalian penuhi rokok tapi gizinya tidak tercukupi. Nah, itu tidak baik ya. Selain itu kalian juga harus bisa benar-benar menahan keinginan, dimana sebentar lagi kan lebaran, biasanya pada beli baju, beli makanan, cemilan, macem-macem. Untuk kali ini kalian tahan dulu lah, dimana kemungkinan besok itu lebaran gak terlalu semeriah yang kemarin. Jadi kalian tidak perlu pakai baju baru terlebih dahulu. Kalian bisa menggunakan baju-baju yang masih bagus, baju lama kayak gitu ya. Jangan terlebih dahulu penuhi keinginan kalian. Gunakan uang kalian untuk memenuhi kebutuhan, menambah gizi kalian. Apalagi nih kalau kalian memenuhi keinginan sampai berhutang. Nah, itu akibatnya nanti bisa berkepanjangan ya.
Jangan dulu lah kalian berhutang, cukup sekalian gunakan uang kalian sebaik-baiknya untuk kebutuhan hidup kalian, kebutuhan pokok kalian saat ini. Jadi tahan dulu keinginan kalian ya. Selain itu, kalian harus banyakin dana tak terduga ya, dana insidental. Karena nggak tahu kan tiba-tiba kalau misalnya nanti ada yang sakit, keluarga ada yang sakit, kayak gitu kan harus membutuhkan biaya untuk berobat. Apabila nggak memiliki BPJS kan tentunya kita harus mengeluarkan uang. Nah, jika memiliki BPJS ya manfaatkan BPJS tersebut. Tapi kalau misalnya nggak punya, ya kita perbanyak uang untuk dana insidental ya, dana yang mendadak. Oke, mungkin itu tadi beberapa tips mengelola keuangan saat menghadapi kondisi saat ini ya, saat terjadinya wabah COVID. Nah, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, untuk masyarakat semua. Mari kita gunakan uang kita sebaik-baiknya. Kita penuhi kebutuhan terlebih dahulu. Stop dulu atau kurangi dulu keinginan kita. Oke, terima kasih sudah nonton sampai akhir ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih. Bye-bye.